Anda kembali lagi dalam Dialog Sumut dan saya lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Eri dan juga Pak Porada. Saya ke Dr. Eri dulu. Dr. Eri, ini kan melihat bahwa dokter harus menangani pasien. Sebenarnya jumlah ideal seorang dokter menangani pasien, khususnya COVID-19 ini berapa dan seperti apa sebenarnya penggunaan APD khususnya baju hazmat nih? Kalau ditanya ideal sih yang seharusnya ideal memang sebenarnya 1 lawan 1 ya. Tapi kami sih sebenarnya tenaga medis nih asal waktu istirahat itu ada cukup ya, kita masih sampai sekarang sih tidak ada 1 dokter 1 pasien, tidak. Kebetulan saya pernah bertugas jadi relawan juga, memang kami ditugaskan untuk relawan di di kedua rumah sakit rujukan. Jadi beberapa pasien yang ada di situ kami tanganin semuanya 1 orang. Semua 1 orang? Iya. Tapi memang karena kebetulan saya dokter anak, pasien anak memang lebih sedikit ya daripada dewasa, jadi mungkin sekitar 5 orang masih bisa kami ladenin, artinya masih tercukupi dengan adanya mungkin waktu-waktu istirahat. Jadi kita tidak 24 jam sih sebenarnya gitu, jadi ada waktu visitenya. Nah kembali lagi pada waktu visite berarti kan kita menggunakan hazmat. Iya. Ya, untuk penggunaan hazmat sendiri memang kita sudah difasilitasi ya dari rumah sakit, kemudian dari sumbangan-sumbangan seperti saya bilang tadi. Jadi memang hazmat itu memang kita pergunakan ada tata caranya gitu. Jadi pemakaian di mana duluan, apa duluan, begitu juga untuk pelepasan. Baik. Begitu pemakaian kita benar, pelepasan salah lagi. Salah lagi. Nah, itu sekali pakai. Kalau pergantian alatnya itu harus diganti dalam 1 hari atau seperti apa? Langsung diganti. Jadi kecuali tidak diganti kacamata itu ya Google. Sama sepatu boot paling yang tidak. Tapi kalau baju, masker, hazmat baju yang terusan itu langsung ganti. Sarung tangan langsung ganti. Dok, kalau di daerah sendiri, ini kan di Kota Medan. Kalau daerah sendiri sejauh ini IDI melihat seperti apa? Apakah memang itu diterapkan? Dari beberapa yang saya lihat dari medsos teman sejawat sih mereka menerapkan itu. Tapi apakah itu seperti prosedur yang kita sebutkan tadi, saya masih belum begitu tahu ya. Artinya pada saat pemasangan kita biasanya diinstruksikan, ada 1 petugas yang menginstruksikan. Baik. Pakai ini. Begitu buka juga kita supaya kita mana tahu kan, kita juga suka lupa, suka silap. Begitu pelepasan juga kita diinstruksi, dok ini dulu begitu. Itu Baik. Biasa sih. Saya lempar ke Pak Porada. Pak Porada, ini kan sepertinya ada koordinasi dan komunikasi yang belum dilakukan secara optimal. Kemudian karena IDI Sumut ini mengharapkan komunikasi ini segera dilakukan secara maksimal. Apa langkah yang akan dilakukan DPRD Komisi E ini khususnya untuk mengawal keluhan-keluhan dari para tenaga medis ini? Karena resiko penularan COVID-19 ini sangat tinggi. Jadi saya menyambung tadi yang disampaikan oleh dari IDI Sumatera Utara, adik saya. Begini, kita sudah melihat kenapa begitu banyak dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang terpapar. Kenapa begitu banyak? Jadi kalau saya sudah berkunjung, tadi saya sampaikan ke 33 kabupaten kota sudah kita kunjungi, hampir semua sudah kita datangin. Baik. Dan rumah sakit di situ sudah kita datangin. Ada daerah-daerah ya, yang sebagian masih belum lengkap, kekurangan. Ada beberapa daerah masih belum lengkap, masih kekurangan. Itu nyata. Jadi kalau dibilang mungkin di Kota Medan, saya sangat berkeyakinan karena di sini ada bantuan apa semua lebih gampang kan, tapi di daerah masih sangat susah. Baik. Kemudian saya mau nyambung tadi lagi biar jangan apa kan. Begini, sikap gubernur yang tidak begitu peduli, dia menganggap ini tidak ada apa-apa. Harusnya punya sikap. Contoh yang sederhana ya, saya lihat peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit GL Tobing, di mana gubernur melalui kepala dinas memecat semena-mena petugas kesehatan. Silakan dicek. Gubernur semena-mena memecat petugas kesehatan. Dan juga mereka di situ. Karena apa ini Pak dilakukan pemecatan? Silakan tanya. Karena apa dilakukan pemecatan? Karena tidak senang saja. Itu sudah kita tanya, sudah kita datangin. Karena gubernur dalam hal ini melalui kepala dinas kesehatan tidak senang saja. Baik. Kenapa? Karena dikritisi. Mereka tinggal di dalam hotel yang seharusnya 1 orang 1 kamar dibuat 2 1 kamar. Itu ya rentan. Itu fakta, bukan bohong. Dan sudah kita langsung datangin. Orang-orangnya sudah kita datangin. Baik. Itu fakta. Jadi
Kalau dibilang di sini juga sudah lengkap, bagaimana semua situasinya? Tidak. Lihat rumah sakit GL Tobing itu, tidak lengkap. Baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Porada. Saya lempar ke Dokter Riri. Dokter Riri ini kan melihat sejumlah dokter ini gugur. Lalu seperti apa sih pemberian atau mekanisme pemberian santunan kepada rekan-rekan sejawat yang gugur dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Iya, kami dari ID memang ada membuat satu donasi untuk bantuan kepada keluarga almarhum, keluarga korban. Sampai saat ini masih terus berjalan. Begitu juga ada teman-teman saya yang juga masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Marta Friska, itu juga kami lakukan penggalangan dana karena memang dengan tidak bekerjanya mereka juga akan membuat pemasukan juga agak sulit kan, apalagi suami istri yang tidak terpapar kemudian dirawat kemudian tidak melakukan apa-apa, itu berdampak sekali ke keluarga. Jadi kami memang ada beberapa donasi dari teman-teman, dari alumni, juga ada dari angkatan, juga dari ID juga ada membantu. Baik, seperti dokter, itu. terakhir, ini perlindungan seperti apa sih yang diharapkan para dokter, khususnya dari ID Sumatera Utara? Kemudian apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat juga, agar masyarakat ini mengerti bahwa kasus COVID-19 ini kita harus sangat-sangat waspada? Saya mewakili ID Sumatera Utara, kami sih sebenarnya meminta bantuannya, ada beberapa tenaga medis yang terpapar ya Pak. Jadi artinya kami memohon kalaupun nanti seandainya saya, yang lain teman-teman saya yang terpapar, mungkin lebih saya memohon untuk kami tidak dibebankan mungkin di biaya, ya mungkin kita terus dibantu untuk ekonomi. Artinya dengan kami terpapar kan tidak melakukan apa-apa ya. Dokter itu kalau tidak kerja kan tidak dapat ini. Tapi sampai saat ini sih masih ada. Tapi mungkin ada beberapa teman yang saya juga tidak tahu. Mungkin ada juga yang tidak mendapat bantuan. Artinya kalau bisa kami tenaga medis kan sangat-sangat rentan sekali. Mohonlah dibantu untuk setidaknya kalau kita pun terpapar atau dirawat agak lebih diringankan pada masyarakat bebannya. Dok, singkat saja. Nah, kepada masyarakat saya mohon sekali, COVID-19 ini nyata. Saya juga sedih sebenarnya mendengar konspirasi. Tolong sekali mohon kepada teman-teman untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkeliaran, tidak perlu. Saya cuma hanya memohon itu karena tidak ada herd immunity, tidak ada. Kita juga nanti begitu kita terpapar dengan viral load tadi di satu lingkungan yang banyak sekali kita menjumpai yang banyak orang terkena COVID-19, maka kita akan terkena. Artinya tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan kita akan mengawal seperti apa penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh DPRD Komisi E Sumatera Utara melalui Pak Porada. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumur hari ini. Saksikan Dialog Sumur setiap Selasa dan Kamis pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.